kita tepuk. Jadi kalau tepuk tangan jangan sembarangan, ya tepuk tangan bener. Gitu itu saraf-sarafnya itu membuat kita itu jadi sehat. Tadi dibilang senyum, ya senyum itu juga membuat awet muda. Siapa yang nggak mau awet muda? Coba bilang teman kanan kiri, kamu mau nggak awet muda? Oh sekarang mau awet muda, kulitnya biar kenceng itu, aduh larangi katanya gitu. Mesti ditarik apa? Ditarik benang lah, diapain, dibotok lah sembarang-barang. Ya kalau ada uangnya sih nggak, ya nggak terserah lah. Pokoknya nggak bisa komentar lah gitu. Tapi kita ini dikasih resep yang paling gampang, paling murah meriah. Senyum, sukacita. Wes lah pasti kulitnya awet muda. Kerut-kerutnya hilang lah kalau kita banyak senyum ya. Kalau ditarik benang itu kan ditarik ke atas gini. Lah coba kalau kita senyum atau tertawa sukacita dalam Tuhan, kan pasti kulit kita narik ke atas kan ya. Nah jadi itu terapi yang murah meriah. Aduh, jadi kalau ibadah itu bersukacita. Kalau misalnya hari ini ada yang datang di sini, aduh kok rasanya kok hatiku masih sumpah aja ya. Rasanya kok nggak enak ya, ini rasanya kok aduh mumet ya, masih rasanya wis. Dalam nama Yesus, aku mau fokus ibadah. Pasti roh kita disegarkan. Amin. Hari ini kita akan lihat slide-nya, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan penolong kita. Tuhan penolongku, Tuhan penolongmu, Tuhan penolong kita. Biar ingat ya, bilang ya Tuhan penolongku itu dulu ya. 1, 2, 3. Tuhan penolongku. Lihat temannya. Harus lihat temannya. Tuhan penolongmu. Tuhan penolong kita, ya kan? Tuhan penolongku, Tuhan juga penolongmu, Tuhan penolong kita semua. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6a, Ibrani pasal 13 ayat 6a, firman Tuhan katakan, yuk baca sama-sama. Di sini ada ini, ya. Ibrani pasal 13 ayat 6a. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, suaranya kurang keras. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Ini firman Tuhan katakan, ini juga pengalaman kita. Kalau kita ini punya Tuhan sebagai penolong kita, tapi mungkin mulai muncul pertanyaan, kalau Tuhan penolongku, kenapa sampai aku masih punya masalah? Kalau Tuhan penolongku, kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Kalau Tuhan penolongku, kenapa usahaku jadi gini? Kalau Tuhan penolongku, kenapa masalahnya nggak kelar-kelar ini? Kalau Tuhan benar penolongku, kenapa masalah datang silih berganti, nggak mandek-mandek, nggak berhenti-berhenti? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Yang angkat tangan? Ada? Yang nggak punya masalah? Semua pasti ada masalah. Loh, katanya Tuhan penolongku, katanya Tuhan penolong kita. Harusnya kan semua aman kan ya, benar? Tapi kenapa kita masih harus bergumul dengan masalah? Kenapa kita masih harus bergumul dengan penyakit? Kenapa masih kadang-kadang kita mengalami yang namanya kekurangan ekonomi? Kenapa Tuhan masih mengizinkan kita kadang-kadang menghadapi gesekan-gesekan? Kenapa? Bukankah Tuhan penolongku? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Rigoren. Beliau ini juga penulis buku rohani banyak ya, termasuk salah satunya buku yang saat ini sedang menjadi buku panduan untuk belajar materi gitu. Beliau mengatakan seperti ini, selama kita hidup di dunia, masalah itu akan tetap kita hadapi. Hidup ini seperti serangkaian masalah, bukan seperti, hidup ini adalah serangkaian masalah yang akan terus kita alami. Satu masalah kita bisa pecahkan, akan muncul masalah yang lainnya. Itu seorang hamba Tuhan yang bernama Libor, di dalam salah satu bukunya katakan seperti ini.
Hidup ini adalah serangkaian masalah. Hari ini masalah datang, hari ini kita bisa selesaikan. Hari ini masalah datang, sebulan lagi masalah itu bisa terselesaikan. Tapi setelah masalah yang satu terselesaikan, muncul masalah yang lain. Dan itu akan terus kita alami sepanjang kita hidup di dunia ini. Artinya sepanjang kita masih bernafas, masalah itu akan tetap kita hadapi. Siap napa mboten? Ya siap nggak siap? Purun apa mboten? Purun mboten purun, nggih tetap ada masalah, akan menghadapi yang namanya masalah. Benar? Hari ini masalah bergumul, masalah ekonomi. Tuhan, ini aku butuh uang segini Tuhan. Macam-macam mungkin butuhnya, ada yang untuk bayar sekolah anaknya, ada yang pengen bantu anaknya, ada yang pengen bantu sekolah cucunya, mungkin ada yang pengen memberkati pekerjaan Tuhan, mungkin ada yang bergumul untuk membayar melunasi hutangnya. Ini masalah ekonomi, dia sedang berdoa sungguh-sungguh. Seminggu berdoa, benar Tuhan berikan berkatnya, sehingga apa yang kita gumulkan itu akhirnya terselesaikan. Puji Tuhan. 3 hari lagi, 3 hari kemudian ada masalah sakit. Berdoa lagi, berdoa bergumul. Kalau yang kemarin seminggu berdoa langsung Tuhan jawab, ini berbulan-bulan sakitnya kok ya nempel terus, orang mari-mari. Selesai Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. 10 hari kemudian ada lagi masalah yang lain. Itulah hidup, adalah serangkaian masalah. Tapi firman Tuhan katakan, aku ora wedi. Ya, aku tidak takut. Karena apa? Tidak takutnya kenapa? Ada masalah loh. Hidup ini akan selalu ada masalah. Kenapa Bapak Ibu bilang gak takut? Kenapa Bapak Ibu bilang gak takut? Karena ini tadi bilang. Ya, firman Tuhan katakan, karena aku punya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Tuhan penolongku. Aku tahu selama aku hidup masalah itu akan tetap ada. Sampai tutup usia, masalah itu akan tetap ada. Tetapi selama aku percaya Tuhan, selama aku sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tetap menjadi sumber pertolongan. Amin. Kalau direnungkan hari ini aja kita renungkan. Yuk sama-sama merenungkan. Sudah berapa banyak masalah kita yang kita hadapi yang Tuhan selesaikan. Sudah berapa kali kita berdoa untuk sakit atau mendoakan keluarga kita yang sakit, Tuhan memberikan pertolongannya. Mungkin pertolongan Tuhan itu nggak seperti yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang yang kita doakan itu, yang di pikiran kita mujizat itu adalah sesuatu yang saya doakan itu yang akan terjadi. Tapi terkadang Tuhan jawab doa kita itu nggak seperti itu. Terkadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga kita supaya dia disembuhkan, tetapi sampai hari ini nggak sembuh. Bukan berarti nggak ada mujizat. Mujizatnya apa? Toh sampai hari ini tetap kuat menghadapi situasi sulit. Itu juga mujizat Tuhan. Tuhan adalah penolong. Aduh, Tuhan itu baik ya. Kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan penolong kita, lalu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mempercayai firman Tuhan itu, apa yang seharusnya, bagaimana seharusnya kita hidup? Kalau kita sadar kita punya Tuhan adalah penolong, lalu bagaimana caranya kita ini hidup? Kita harusnya seperti apa sih? Yuk kita belajar yang pertama. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan penolong, kita tidak perlu takut atau khawatir menghadapi situasi sesulit apapun. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b,
Kita baca sama-sama ya di sini ya. Yuk. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Ini yang janji sinten Bapak Ibu? Gusti. Ini yang janji Tuhan loh sama kita loh. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Pernah toh Tuhan itu membujui kita? Pernah toh Tuhan itu membiarkan kita sendiri? Sing suka membujui siapa? Ya kan? Janji Tuhan, aku mau setia, aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyanyinya enak sepenuh hati nih. Pas kejadian beneran ada masalah, males aku ke gereja, males aku ketemu si itu loh, aduh wajahnya itu enggak usah ke gereja. Males aku doa, ngapain doa berbulan-bulan bertahun-tahun kok nggak ada perubahan. Mulai geser iman kita. Tetapi di sini yang berjanji ini sinten Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Tuhan kita yang janji. Ingat ya, dijanji itu seneng gak sih? Seneng lah. Berharap gak dengan janji itu ditepati? Tuhan itu gak pernah PHP-in kita. Suami mungkin pernah PHP-in kita, istri mungkin pernah PHP-in kita. Nanti ya, nek aku punya uang lebih, tak tukok ke iki. Nanti ya, nek aku punya berkat lebih, tak ajak jalan-jalan ke sini. Di PHP-in. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan janjinya enggak, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau. Berarti sesekali aja. Tapi enggak loh, Tuhan katanya sekali-kali. Itu berarti tidak akan pernah sama sekali membiarkan kita. Tidak akan pernah sama sekali meninggalkan kita. Kalau Tuhan yang berjanji seperti itu, kita tidak perlu takut dan khawatir melewati situasi sesulit apapun. Namanya manungsa ya, khawatir Namanya manusia biasa ya kadang takut. Iya benar, iya. Bisa dimaklumi gitu ya Pak Sandi ya. Namanya manusia ini loh. Manusia yang masih hidup dalam kedagingan. Meskipun kita ini sudah jadi orang Kristen, meskipun kita ini sudah jadi pelayan Tuhan, meskipun kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, kita ini terkadang masih khawatir. Bener napa mboten? Terkadang kita ini loh masih mengalami rasa takut ketika diperhadapkan dengan situasi yang gak menyenangkan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menegangkan. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah. Loh besok lo sing nagih hutang tuh datang. Duk. Loh ini piye, ini mesti berobat, gak ada uang. Padahal tinggal 3 hari dokternya bilang ini gini. Wis khawatir takut. Ini gimana ya anak mau bayar sekolahnya, khawatir dan takut. Itu manusiawinya kita. Terkadang kita ada rasa takut, terkadang muncul rasa khawatir. Tetapi yang Tuhan mau, jangan tinggal dalam kekhawatiran itu terus-menerus. Jangan terus tinggal dalam ketakutan itu. Ketika kekhawatiran itu mulai muncul, ketika ketakutan itu mulai muncul, piye ya iki aku bingung, piye ya ini aku gak ngerti caranya, piye ya ini aku harus ada jalan keluarnya, aku gak ngerti gimana caranya. Ketika kekhawatiran, ketika ketakutan itu mulai muncul dalam hati dan pikiran kita harus kalahkan itu dengan apa? Iman bahwa aku punya Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Amen. Coba Bapak Ibu bilang teman kamu, ojo takut ya, ojo khawatir. Kita punya Tuhan Yesus. Itu kelebihannya kita loh sebetulnya. Benar nggak Bapak Ibu? Anak Tuhan sama orang di luar Tuhan itu sama toh Bapak Ibu? Punya masalah sama toh? Sama.
anak Tuhan atau orang yang belum mengenal Tuhan, sama selama hidup di dunia ini sama, semua pasti menghadapi masalah, semua pasti bergumul dengan kehidupan, semua pasti berjuang untuk bagaimana tetap bisa kuat. Tetapi yang menguntungkan bagi kita adalah, berkat bagi kita adalah, kita masih punya Tuhan. Kalau orang dunia sana menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, mereka bisa stres, putus asa, bisa depresi. Kalau anak Tuhan yo jangan dong. Kok sampai stres tingkat stadium 4. Kok sampai depresi, nemen banget, ini piye ceritanya? Itu berarti dia tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran terus menerus, sehingga itu menekan jiwanya, akhirnya dia jadi stres. Setelah stres, tingkat yang lebih tinggi dari stres adalah depresi. Nah itu kan jangan gitu loh. Terus di mana? Diletakkan di mana sih Tuhan kita? Misi-misi ini Tuhan kita, betul nggak? Kasarnya kan gitu sih. Sampai orang Kristen sampai depresi, kok misi-misi ke Tuhan kita sih? Apa Tuhan kita nggak sanggup menolong? Apa Tuhan kita tidak berkuasa untuk memberikan jalan keluar? Sebenarnya masalahnya di diri kita loh, bukan Tuhan. Tapi kita, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dengan hidup kita itu mempermalukan nama Tuhan kita. Betul? Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan tinggal terus-menerus dalam ketakutan, jangan terus-menerus tinggal di dalam kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu muncul, ingat lagi, aku masih punya Tuhan, sumber pertolongan. Amin. Bukankah Tuhan engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tadi waktu ibadah mulai sempat sedikit ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta Warta ya Pak ya. Saya itu diceritani tadi juga aduh hati saya itu dia, Bu, enggak kenapa ya Pak. Kalau ditinggalkan orang tua, tinggalkan saudara, tinggalkan anak sekalipun, mungkin gak seberat kalau ditinggalkan pasangan hidup. Ditinggalkan pasangan hidup itu benar-benar sedih. Terus saya bilang, iya Pak ya, mungkin ya Pak ya, mungkin kan sehat terus ya maksudnya, panjang umur gitu ya. Ini sigarani nyowo ya, separuh nyawanya. Garwo ya, segarani nyawa, separuh nyawa, separuh jiwa, gak ada itu rasanya lain. Kalau tahu gini dulu waktu istri saya masak tiap pagi, masak tiap sore, mbok yo tak bantu. Tapi wis piye wis kasep. itu orang yang di samping kita, orang yang Tuhan utus mendampingi kita, entah istri, entah suami. Tuhan itu mau mereka jadi penolong kita kan. Tapi terbatas. Mereka bisa meninggalkan kita kapan saja. Entah karena dipanggil Tuhan, entah karena banyak nih sekarang ya. Enggak orang dunia aja, orang anak Tuhan meninggalkan pasangannya ikut yo wewe gombel. Enggak, kalau cowok apa dan genderuwo tak apa ya. Iya kan, kayak pasangan yang Tuhan kirim untuk mendampingi kita ini bisa meninggalkan kita kapan saja, bisa meninggalkan kita dengan cara apa saja. Tetapi Roh Kudus penolong itu, lo ingat Roh Kudus ya, memang kita nggak bisa lihat fisik Tuhan secara fisik, dia nggak ada di samping kita loh. Tapi ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan janji, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata penolong ini adalah seseorang yang diutus mendampingi kita. Amin. Berada di samping kita setiap saat, setiap waktu, selama-lamanya, kata Tuhan.
Kalau dengan suami, dengan istri aja kita percaya. Kalau misalnya nggak apa-apa ada suamiku kok, nggak apa-apa ada istriku kok, yakin gitu. Ini penolong yang Tuhan kirim, Roh Kudus itu mendampingi kita, tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. 24 jam, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kenapa kadang kita meragukan pertolongannya? Sementara dengan orang di samping kita yang kadang-kadang bisa tertidur, ngorok lagi. Yang kadang-kadang bisa meninggalkan kita karena mungkin dia sedang keluar kota atau sedang pergi. Kita menaruh kepercayaan penuh kepada dia. Kenapa dengan penolong kita yaitu Roh Kudus, Tuhan kita kadang kita meragukan dia. Pada kuasanya tidak terbatas. Hari ini biarlah firman Tuhan poin yang pertama ini mengingatkan kita. Tuhan, aku punya Engkau penolong yang tidak pernah membiarkan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Engkau penolongku ada dan tidak dibatasi oleh 70 tahun 80 tahun. Firman Tuhan katakan selama-lamanya. Karena itu angkat Tuhan kekhawatiranku, aku serahkan kekhawatiranku, aku serahkan ketakutanku dalam tanganmu. Aku percaya kok Tuhan, kalau Engkau penolong yang berkuasa, sanggup membuka jalan, sanggup membuka pintu-pintu berkat, sanggup membuka pintu-pintu yang sudah tertutup. Kalau di sana tutup, Engkau bisa membukakannya di sebelah sana. Kalau di sana tertutup, Tuhan gak ada jalannya, Engkau bisa membukakannya lewat sana. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yang kedua, ini ada dulu. Seorang yang bernama Jules Huster ya, mengatakan seperti ini. Tuhan itu terpercaya. Amin. Amin. Tuhan itu terpercaya. Dia tidak akan menyediakan semua yang kita inginkan, tetapi semua yang terbaik selama kita mempercayainya. Amin. Tidak semua yang kita inginkan Tuhan berikan, tapi semua yang terbaik bagi hidup kita Tuhan pasti berikan bagi kita. Asalkan apa? Asalkan kita tetap mempercayainya. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita percaya kita punya Tuhan penolong, jangan takut dan jangan khawatir. Yang kedua, kita harus menjaga komunikasi intim setiap hari dengan Tuhan kita. Betul? Dengan penolong kita. Ojo dicuekin penolongnya. Masa kita datang sama penolong nek kita butuh dia aja. Kalau kita nggak lagi butuh, masa bodoh sama dia, cuek sama dia, ya nggak gitulah. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan persekutuan terus. Supaya apa? Kita dekat dengan penolong kita dekat dengan kita kenal hatinya penolong kita ngerti hatinya kita, apa maunya penolong kita, terjadi kerjasama yang baik, maka ada hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Tapi harus menjaga komunikasi. Jaga komunikasi dengan Tuhan itu gimana sih caranya? Doa. Gimana caranya? Jaga kehidupan doa, baca firman Tuhan, lalu seminggu sekali ibadah persekutuan, lalu juga memuji Tuhan. Itu cara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, itu pasti kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Berkat itu bisa datang salah satunya dari relasi yang baik. Ya toh? Kita punya hubungan yang baik dengan seseorang, kita bisa menjalin hubungan dekat dengan seseorang, bisa jadi Tuhan pakai relasi kita yang dekat dengan seseorang itu untuk menjadi penolong bagi kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu mau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Amin. Setiap hari. Di dalam Mazmur pasal 84, bisa dibukakan Mazmur 84. Mazmur 84. Sebentar saya bacakan. Ini yang
Firman Tuhan Ya. mengatakan kita betapa pentingnya, ya, mulai ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat ini sebetulnya sedang berbicara bagaimana orang-orang Israel itu begitu memperhatikan persekutuan dengan Tuhan. Umat Israel itu kalau beribadah perginya ke Bukit Sion. Bukit Sion tuh di sana ada bait Allah. Jadi untuk ke bait Allah mereka itu mesti berjalan kaki jauh. Dan ketika mereka sebelum sampai ke Sion, mereka melewati satu tempat yang namanya Lembah Baka. Lembah Baka itu adalah tempat yang kering, gersang dan segala macam. Tetapi itu nggak mudah lewati daerah seperti itu. Tetapi tujuan mereka berhasrat, tadi tulis ya, hasrat kami adalah datang kepadamu, datang ke mezbahmu. Pokoknya tantangan apapun yang aku alami, kesulitan apapun yang terjadi, aku mau tetap hidup dekat denganmu. Aku mau bersekutu denganmu. Dan ketika aku bersekutu denganmu, mereka menuju Bukit Sion itu dengan memuji-muji Tuhan. Di situ tadi ya, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga sekalipun mereka harus melewati Lembah Baka, tempat yang tidak mengenakan, tempat yang kering, tempat yang tandus, tapi mereka tetap bersemangat. Pokoknya tujuanku, aku mencapai bait Allah, aku mau berdoa di sana, aku mau bersekutu dengan Tuhan di sana. Dan mereka katakan, ketika aku berjalan sambil memuji-muji Tuhan, aku mendapat kekuatan yang baru. Ini menggambarkan seperti kita. Sekalipun dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, tapi ketika kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, tetap memuji Tuhan di saat ada di situasi yang tidak menyenangkan. Tetap berdoa di saat situasi tidak menyenangkan. Tetap baca firman Tuhan di saat situasi tidak menyenangkan. Tuhan pasti kasih kekuatan yang baru. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan bagi kita. Karena itu jadilah orang Kristen yang mau menjaga hubungan tetap dekat dengan Sang Penolong kita. Kalau kita sadar kita butuh penolong, kita nggak bisa sendiri. Aku nggak mampu Tuhan sendiri menghadapi hidup ini. Aku butuh Engkau menjadi penolongku. Jalinlah hubungan yang baik setiap hari dengan Sang Penolong. Amin. Kalau hubungan kita dengan Sang Penolong dekati enak. Bapak, aku punya masalah. Ini loh masalahku, Pak. Terus panggil penolong Roh Kudus. Tuhan kita itu terserah Bapak Ibu lah mau panggil apa. Mau panggil Bapak kah, Babe kah, mau panggil siapa? Papa kah, mau panggil siapa aja terserah. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan penolong kita mau ngomong apa aja bebas sama penolong kita. Kita mau curhat sampai sedetail-detailnya pun masalah kita, dia pasti dengar. Kalau kita mohon pertolongannya, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Amin. Karena dia penolong yang bisa diandalkan. Amin. Oleh karena itu jaga hubungan dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kesaksian seorang ibu. Ibu ini punya anak perempuan sedang hamil gitu ceritanya. Sedang mengandung. Ini anak pertama, maksudnya ini anaknya ibu ini, cucu pertamanya lagi. Kemudian ketika dia hamil, wis mengucap syukur sama Tuhan. Usianya ketika kehamilannya usia 8 bulan, tiba-tiba dia merasakan ada kontraksi di perutnya itu. Akhirnya karena nggak kuat dilarikan ke rumah sakit. Ketika
Di rumah sakit ternyata dia dalam keadaan koma. Sama 3 hari koma, terus dokternya bilang, wah ini bahaya, dengan kandungannya harus disesar. Tapi situasinya saat itu adalah anak ini koma gitu. Gimana ini caranya? Coba bayangkan ibu bapak ibu yang punya anak kondisi seperti itu gimana? Wah gak karu-karuan pastilah. Nek bisa ibu ini biasanya gini, nek bisa tak ganti situasinya aku di situ gitu loh. Itu seorang ibu pasti biasanya gitu. Nek iso itu aku sing loro gitu. Nek iso aku aja sing rasakan itu, aku aja yang nanggung itu. Ini ibu ini melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, sulit situasinya, tapi dia sadar dia punya penolong. Dia bingung, ini anak ini harus disesar gimana dalam kondisi koma. Tapi dokter katakan, nek tidak disesar, tidak dikeluarkan bayi ini, membahayakan nyawa ibunya juga membahayakan nyawa anaknya. Perasaan ibu ini sudah enggak karu-karuan. Tapi kemudian ibu ini ingat, punya penolong yang tidak terbatas. Dia bilang sama dokter, izinkan saya berdoa puasa untuk anak saya. Dia doa puasa, dia mau nyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia pokoknya berkomunikasi dengan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Di situ masih ada mujizat. Dokternya bilang, dalam kondisi koma tetap dioperasi sesar, tetap dilakukan itu operasi. Selesai lahir bayi ini, ibu ini masih dalam keadaan koma, dan bayi ini mengalami belum lengkap gitu ya, maksudnya belum sempurna karena kan masih 8 bulan gitu. Harusnya masih ada sebulan lagi, 9 bulan, kadang 9 bulan lebih. Ini 8 bulan. Jadi masuk inkubator selama 1 bulan. Tetapi yang ibu ini lihat adalah dia terus berdoa. Dalam kegelisahannya, dalam kekhawatirannya, dalam ketakutannya, dia bawa itu kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia katakan, saya kelilingi rumah anak saya. Loh, anak saya dirawat di RKZ. Tapi yang Tuhan minta saya adalah saya dengan suami saya kelilingi rumah anak saya. Lain nggak Bapak Ibu? Saya sakit di sini, yang disuruh melilingi rumahnya ya ada di sini. Kalau dia kelilingi rumah itu berdoa sambil memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terus dia katakan kepada mantunya, kamu di sana temani ya istrimu. Kamu juga berdoa di sana, kamu menyembah di sana. Karena istrimu hanya bisa ditungguin oleh 1 orang. Kamu yang tunggu, tapi kita sama-sama bertemu di udara untuk sama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Dan kuasa pujian dan doa itu Tuhan dengar. Tetesan air mata itu Tuhan dengar. Dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat. Anak ini akhirnya sadar. Ketika selesai doa-doa bapaknya ini ke rumah sakit, masih mau berdoa, tiba-tiba dia lihat anaknya itu angkat tangannya. Anaknya sudah bisa lepas dari koma, ya sadar. Dan berdoa lagi untuk cucunya selama 1 bulan. Cucunya di rumah sakit, tapi cucunya bisa sembuh dan sehat sampai hari ini. Itu karena apa? Dokter saya yang nolong, alat-alat medis saya yang nolong. Itu semua hanya sarana. Mau pakai dokter yang secanggih apapun, dokter itu tetap manusia, bisa melakukan kesalahan. Secanggih apapun alat-alat yang digunakan itu buatan tangan manusia, ada keterbatasannya. Tetapi kalau itu dipakai oleh Tuhan Sang Penolong sendiri yang turun tangan melalui dokter dan alat-alat medis yang digunakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena itu siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Tuhan. Manusia itu terbatas. Apapun yang kita punya terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan kita, kuasanya tidak terbatas. Amin. Haleluya. Saya mudah Bapak Ibu akan bagi tadi. Haleluya. Haleluya, terima kasih.